Ini terjadi kelihatan terjadi anomalinya di sini. Saat harga gula di pasaran naik, anomalinya gula BUMN tidak laku. Datang dari Menteri Perdagangan Budi Santoso yang meminta ada peraturan lebih tinggi yang mengatur tata niaga pergulaan di Indonesia. Ya, aturan itu diharapkan juga akan semakin mendorong penyerapan gula petani di dalam negeri. Mendak menjabarkan ada 4 upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung penyerapan gula petani, yaitu dukungan terhadap petani tebu, mitigasi isu gula kristal rafinasi untuk gula kristal putih bervitamin, penguatan regulasi SNIGKP, dan pengaturan tata kelola gula nasional. Seperti diketahui, tahun ini berdasarkan data Badan Pangan Nasional, konsumsi gula nasional diperkirakan mencapai 2,84 juta ton. Sementara produksi gula kristal putih dalam negeri baru sekitar 2,58 juta ton. Kementerian Perdagangan bersama Bappenas dan KL terkait terus berkoordinasi untuk melakukan pengawasan dalam rangka menjamin distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok termasuk GKP. Kementerian Perdagangan juga masih melakukan pengaturan impor gula berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang pertanian dan peternakan yang diantaranya mengatur ketentuan impor GKM, GKR, dan GKP melalui. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengungkapkan gula BUMN tidak laku terjual walaupun sudah dilelang dengan harga terendah. Padahal ID Food telah menawarkan harga jual gula putih kepada pedagang dengan nilai terendah yakni Rp14.500 per kilogram. Gimoyo mengungkapkan ID Food merasa terbebani sebab petani juga menjual langsung gula kepada pedagang dengan memberikan tempo pembayaran selama 30 hingga 45 hari. Ia juga menyebut ada situasi anomali dalam tata niaga gula kristal putih saat ini. Pasalnya stok gula produksi dalam negeri masih tersedia yakni sekitar 427.000 ton. Namun harga di pasar malah merangkak naik. Selain menyadari adanya kejanggalan kenaikan harga, Gimoyo menyatakan gula BUMN tidak laku terjual akibat rembesan gula rafinasi di pasar rumah tangga. Ini terjadi kelihatan terjadi anomalinya di sini. Saat harga gula di pasaran naik, anomalinya gula BUMN tidak laku. Jadi gula BUMN itu di gudang-gudang BUMN sudah 400 ribuan, tapi harga gula itu naik di tingkat retail. Gulanya sampai sekarang kita lelang nggak laku. Nggak ada yang beli. Karena nggak ada yang beli, pedagang nggak ambil. Makanya Pemirsa, Kementerian Keuangan akan membayarkan subsidi energi dan kompensasi pada 2025 senilai Rp479 triliun. Ya, nilai subsidi dan kompensasi yang akan dibayarkan sepanjang tahun ini lebih rendah dibanding pada 2024 yang sebesar Rp502 triliun. Kementerian Keuangan akan membayarkan subsidi energi dan kompensasi pada 2025 senilai Rp479 triliun. Kompensasi tersebut terdiri dari subsidi energi senilai Rp183,9 triliun, subsidi non-energi Rp104,3 triliun dan kompensasi Rp190,9 triliun. Nilai subsidi dan kompensasi yang akan dibayarkan sepanjang tahun ini lebih rendah dibanding pada 2024 yang sebesar Rp502 triliun yang terdiri dari subsidi energi saat itu senilai Rp177,6 triliun, subsidi non-energi Rp115,1 triliun dan kompensasi Rp209,3 triliun. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan, seluruh anggaran subsidi dan kompensasi 2024 telah dilunasi pemerintah ke BUMN yang menjalankan penugasan penyaluran. Sementara untuk 2025 akan mulai dibayarkan pada Oktober 2025 untuk tagihan pada kuartal 1 hingga 2. Beberapa ada yang subsidinya belum dibayar di tahun 2024. Saya sudah konfirm sama tim kami di sini. 2024 subsidinya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni ya, yang untuk Pertamina dan PLN Juni.
Jadi harusnya sudah clear Pak itu. Saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana di mereka, tapi di tempat kami sudah kami kirim. Purbaya menyayangkan masih ada masyarakat dengan tingkat ekonomi mampu yang menikmati subsidi tersebut. Ke depan, pemerintah akan terus memastikan subsidi dan kompensasi dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kementerian Perindustrian menyambut baik langkah Kementerian Keuangan yang tak menaikkan cukai hasil tembakau pada tahun 2025. Hal ini dipandang mampu menjaga iklim industri hasil tembakau atau IHT, khususnya mencegah maraknya rokok ilegal. Kementerian Perindustrian menyambut baik langkah Kementerian Keuangan yang tidak menaikkan cukai hasil tembakau pada tahun depan. Langkah ini dinilai dapat memberikan ruang pemulihan bagi industri rokok, sekaligus membantu menekan peredaran rokok ilegal. Menurut Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza, dengan tidak naiknya cukai hasil tembakau pada tahun depan akan menjaga daya saing industri, serta mencegah dampak sosial terhadap 6 juta tenaga kerja di industri rokok. Terlebih, industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting bagi perekonomian nasional, dengan kontribusi cukai hasil tembakau tahun lalu mencapai Rp216,9 triliun. Ya, itu salah satu upaya pemerintah untuk melakukan relaksasi terhadap industri yang sedang tertekan sekarang ini karena kondisi bermacam-macam, sehingga cukai yang tidak naik itu bentuk dari keberpihakan pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap industri. Kemenperin juga tengah menggodok aturan baru guna mengendalikan peredaran rokok ilegal yang semakin marak di tanah air. Kemenperin mencatat peredaran rokok ilegal terus mengalami peningkatan. Adapun pada tahun 2019 lalu peredaran rokok ilegal mencapai 3% dan meningkat tajam hingga 6,9% pada tahun 2023. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pelaku usaha dan asosiasi di sektor industri hasil tembakau tanah air menyambut baik langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang tidak menaikkan tarif cukai rokok hingga tahun depan. Bahkan pelaku usaha berharap adanya moratorium kenaikan tarif cukai rokok diberlakukan selama 3 tahun. Para pelaku usaha industri hasil tembakau mengaku permintaan moratorium atau penangguhan kenaikan tarif cukai rokok selama 3 tahun untuk memberi ruang bernafas bagi industri hasil tembakau yang semakin tertekan setiap tahun. Penangguhan kenaikan cukai juga diakui akan membuat industri rokok mampu berdaya saing. Kalau misalnya cukainya naik terus, kita selalu kalah sama si ilegal. Dengan tidak naik, maka ya tidak bisa menyaingi ilegal, karena ilegal sama sekali nggak bayar cukai, nggak bayar pajak PPN, nggak bayar pajak daerah. Ya kita sedikit banyak bisa bernapas, sedikit aja bisa bernapas. Kayak kita bisa memulihkan sedikit. Kami dari ekosistem pertambakan itu mengharapkan agar tarif cukai dan HC ini selama 3 tahun berturut-turut tidak dinaikkan untuk memberikan kesempatan kepada. Ya, soal kepastian cukai hasil tembakau atau cukai rokok ini sendiri tentu menjadi sentimen tersendiri bagi para pelaku usaha, termasuk juga emiten-emiten ataupun saham di sektor tersebut. Begitu kemarin sempat melesat lebih dari 60% sebulan terakhir karena memang belum ada keputusan, tapi setelah keputusan diberlakukan ternyata justru agak melemah. Tapi memang jika kita lihat ini tentunya menjadi sentimen positif sebetulnya secara keseluruhan karena tidak ada kenaikan untuk tahun 2020. Nah, meskipun harus kita lihat kembali apakah cukai ini bisa memberikan efek yang cukup baik bagi penerima negara ataupun prevalensi merokok yang memang selalu didengungkan oleh pemerintah. Kita lihat nanti seperti apa realisasi cukai dari hasil tembakau di tahun depan. Ya, benar sekali ya Fajar ya. Semoga saja dengan adanya tidak menaikkan cukai ini bisa memberikan sinyal positif lah ya bagi industri rokok, dan juga tidak ada lagi rokok-rokok ilegal ya. Dan ini tantangan juga bagi pemerintah terkait kesehatan masyarakat ya, dimana kan harga rokok yang lebih tinggi diharapkan banyak masyarakat tidak membeli lagi ya. Nah, ini tantangan bagi pemerintah bagaimana menyeimbangkan antara kesehatan masyarakat dan juga cukai tersebut ya.